Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas hal-hal yang orang itu nggak sadar bisa mengurangi performa ya. Ada beberapa hal yang ya sebenarnya udah penulis bahas, tapi anggap aja ini rangkumannya. Orang yang sering nggak sadar bahwa modifikasi ya, bukan nggak cuma modifikasi ini bahasnya. Modifikasi yang bisa mengurangi performa itu adalah kalau modifikasi busi. Modifikasi busi itu nggak bisa sembarangan ya. Modifikasi busi itu ada syarat utama yang harus dipenuhi. Apa itu? Heat ringnya cocok, kodenya cocok. Nggak peduli busi lebih mahal, nggak peduli busi teknologi lebih tinggi, nggak peduli busi yang wis silver, sudah platinum, sudah iridium, sudah ujung diamond, nggak peduli teknologinya, nggak peduli teknologinya apapun juga, kalau heat ringnya salah pasti performa bakal ngedrop. Nggak peduli satu busi harganya 300.000, nggak peduli yang harganya 450.000 satu biji, sehingga kalau misalnya mobil yang 4 silinder misalnya habis 1,5 juta pelarangan ya, wis kira-kira segitulah. Habis 1 juta tapi hasilnya mengecewakan, ya bisa saja karena heat ringnya salah. Dan sayangnya ya, heat ring ini kadang nggak diperhatikan ya. Kadang ada penjual yang ngawur, ngomong ini busi bagus, ini busi sip, pakai ini pasti kencang, padahal itu nggak cocok untuk kendaraannya. Jadi mungkin cocoknya untuk yang modifikasi, cocoknya untuk yang racing, yang memang kebutuhan heat ring businya yang cocok seperti itu. Tapi begitu dipakai di kendaraannya orang itu yang beli nggak cocok, ya wes lah, mau yang 1 juta, 1,5 juta tetap aja turun performanya. Dari knalpot kalau yang di motor itu pakai knalpot racing, kalau yang di mobil modifikasi downheader, apa sih jenenge, yang bagian katalitik konverternya di bypass. Nah ini juga bisa menurunkan performa. Cuma orang kadang nggak sadar karena suaranya makin kencang, getarannya makin kencang, jadi berpikir tenaga makin hebat, padahal enggak. Apalagi kalau orangnya itu pakainya tidak untuk buka gaspol, apalagi kalau pakainya itu hanya untuk perkotaan, jalan kalem-kalem. Ya, yang macam gitu nggak akan bisa merasakan manfaat dari knalpot, tapi akan merasakan kerugian dari knalpot yang dibesarkan. Bukannya makin tambah tenaganya, akan makin berkurang. Karena ada istilahnya kalau hukumnya Pak dosen yang di Malang moto gokil gitu, volumetric efisiensi. Jadi kalau untuk RPM rendah, udara blong itu nggak bagus. Yang lebih sip itu udara yang dipatasi. RPM rendah butuhnya udara sedikit, RPM tinggi butuhnya udara banyak. Kalau pakainya RPM rendah ya lebih efisien, udaranya dipatasi. Terus yang berikutnya adalah bensin. Orang nggak sadar bahwa pakai bensin Pertamax itu menurunkan performa. Loh, kok bisa mas? Padahal Pertamax itu sip dibanding Pertalite. Ya kita juga harus perhatikan ya, bahwa yang namanya bensin itu bukan cuma soal oktan.
Ada juga penulis sudah pernah bahas kandungan energi. Ada juga penulis pernah bahas soal pelumasannya. Nah, yang berikutnya penting juga. Apa itu? Pembersihannya. Jadi bensin itu ada zat pembersihnya yang tujuannya adalah mengurangi kerak di ruang bakar. Dan Pertamax itu bukan bensin yang punya pembersihan yang baik. Pertamax Turbo juga enggak, apalagi Pertalite. Orang nggak akan tahu ini kalau nggak biasa atau nggak pernah, misalnya sebulan penuh atau 3 bulan, 6 bulan full terusan pakai bensin merek lain. Bukannya oktan tinggi ya, karena oktan tinggi itu kadang pembersihannya juga kurang. Menurut penulis V-Power dibanding Shell Super, pembersihannya ya nggak lebih baik lah yang V-Power. Kalau bensin BP malah jauh ya, yang BP 92 jauh lebih bisa membersihkan daripada BP 95. Nah, pakai terusan bensin Shell Super atau BP itu akan bisa ya dirasakan makin lama makin bersih. Kalau BP lebih instan makin bersihnya, kalau Shell Super agak lama. Nah, kalau pakai bensin Pertamax itu makin lama akan makin berkurang. Tapi ya nggak instan ya, nggak kayak Pertalite. Kalau Pertalite berkurangnya mungkin dalam 1-2 km gitu wis terasa berkurangnya. Nah, kalau Pertamax kira-kira 1 bulan lah. Bukan 1 bulan. Kira-kira 1000 km. 1000 km sudah kotor. 1000 km sudah butuh bersihkan ruang bakar lagi. Jadi pengurangannya cukup banyak ya. Kalau 0-100 mungkin setengah detikan lah. Dari misalnya 17 detik jadi 17,5 atau 18 kalau sudah 1 bulan pakai Pertamax terus. Jadi cukup banyak ya efeknya ya. Kalau untuk irit penulis nggak pernah ukur. Terus yang kedua adalah penggunaan filter udara yang kurang menyaring udara. Jadi jangan dipikir bahwa udara yang masuk ke ruang mesin itu bersih. Filter itu ada karena ada debu, ada pasir, banyak kotoran lah ya yang bisa masuk ke ruang bakar. Nah, penulis itu merasakannya disertai penyesalan ya. Jadi pernah penulis coba cuci filter, ternyata belum kering padahal sudah keburu ke kantor ya. Waktu itu masih pakai Suzuki Spin. Terus waduh, nggak keburu ya wes, akhirnya berangkat tanpa filter. Hanya dalam 1 kali perjalanan pulang pergi, kira-kira 40 km ya PP. Hanya dengan perjalanan 40 km penulis merasakan tenaga itu berkurang. Padahal cuma sekali jalan tanpa filter. Cuma sekali jalan tanpa filter. Motornya juga motor karbu yang nggak pakai sensor macem-macem. Terasa bahwa tenaga itu jadi berkurang. Jadi nggak sip lagi wis. Baru setelah beberapa waktu kemudian motornya diservis, karbunya dibersihkan, baru enak lagi. Nah, ini orang juga sering nggak sadar ya, pakai filter yang filtrasinya nggak sebagus yang kertas, nggak sebagus yang busa ya. Pakai filter itu ya mungkin ya
Kesan pertama, placebo efeknya, kesan psikologisnya terasa tenaga meninggal. Tapi itu pasti lambat laun, dalam waktu beberapa bulan ya, atau minggu, tergantung dari kualitas filtrasinya, maka bakal akan menurun performa kendaraan. Karena penurunan performanya nggak spontan, orang nggak merasa, tapi padahal turun beneran. Ya sama lah kayak Pertamax. Orang nggak tahu bahwa Pertamax itu bisa menurunkan performa. Banyak yang nggak tahu karena turunnya pelan-pelan. Cuma orang yang sering nyoba, misalnya 2 bulan 3 bulan pakai sel super terus, habis itu pakai Pertamax terus, sel super terus, Pertamax terus, baru orang yang seperti itu akan bisa merasakan. Kalau yang nggak gitu, yang nggak akan bisa merasakan. Filter racing sama, filter yang filtrasinya kurang bagus. Jangan percaya omongan bahwa debu itu akan terbakar, akan habis ya. Karena penulis sendiri ngalami, padahal cuma 1 kali ya buka filter, jalankan motor tanpa filter, tapi wis rasanya super nggak enak, betul-betul nggak enak ya. Jadi itu ya, sebenarnya ada yang lain. Oh ya, kampas rem itu bisa mengurangi performa juga. Kenapa? Walau kampas rem itu kelihatannya ya, ketika nggak direm seharusnya tidak menghambat, tapi kenyataannya menghambat. Ini baik yang kampas rem yang untuk tromol maupun yang untuk cakram. Mau entah yang keramik, mau yang asbes, beda perusahaan, beda pabrikan, beda karakternya. Kalau yang penulis tahu persis ya, waktu coba di NMAX ini, karena coba berbagai merek ya, yang ori, yang punya Viction, yang Federal, sekarang yang Fuboru. Ini masih belum pasang Indo Part ya, tapi jelas karakteristiknya beda-beda. Yang paling licin, yang paling tidak menghambat itu adalah merek Federal. Merek Fuboru ini kalau waktu masih baru tidak menghambat, tapi kalau dalam kondisi sekarang termasuk menghambat. Nah, menghambat ini yang mengganggu performa juga. Jadi penulis sekarang performa motornya nggak bisa seperti ketika pakai kampas rem Federal, nggak bisa sekencang ketika pakai Federal. Makin lama juga makin lambat, walau performa mesin sudah dimaksimalkan. Nah, sisi lain dari kampas rem yang menghambat ya, seperti punya Viction ya. Jadi kalau orinya Viction itu menghambatnya jauh lebih besar daripada yang ori. Yang ori itu jauh lebih besar dari yang Federal. Nah, kalau yang punya Viction, kalau menghambat itu yang habis antara kampasnya atau cakramnya. Nah itu ya yang jadi kendala lain, jadi bikin cepet aus. Yang merek terkenal sekalipun, entah itu Elix atau TDR, tidak lepas dari masalah itu. Jadi kalau pingin performa yang betul-betul maksimal saat akselerasi atau jalan top speed, maka harus pilih kampas rem yang tidak menghambat ketika tuas remnya masih belum ditekan. Ya wes itu ya. Kalau yang oli jelas lah, oli itu pastilah bisa menghambat performa, karena licin itu
nggak cuma sekedar butuh encer, tapi kekentalan yang tepat. Terlalu encer ya jadi banyak gesekan antara komponen mesin. Terlalu kental ya olinya yang jadi penghambat. Jadi kalau mau kencang itu kekentalan oli harus pas. Kalau di daerah dingin ya butuh encer, daerah panas ya butuh kental. Kalau dipakainya untuk balapan malam-malam ya butuh encer, pakainya untuk balapan siang-siang ya butuh kental. Kayak gitu ya. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.